Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Aida dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas beberapa soal tentang bangun ruang sisi datar. Langsung saja kita ke soalnya. Oke, di soal nomor 1, Rama akan membuat 3 buah kerangka balok yang berukuran 6 x 6 x 3 cm. Terbuat dari kawat. Nah, jika kawat yang tersedia adalah 2 meter, berapa panjang sisa kawat? Oke, perlu kita ketahui bahwa untuk menghitung panjang kawat yang dibutuhkan itu sama artinya dengan menghitung panjang kerangka bangun ruang. Nah, panjang kerangka bangun ruang adalah panjang seluruh rusuk bangun ruang. Oke, di sini terdapat rumus panjang kerangka kubus dan balok. Tetapi karena di soal yang diketahui adalah balok, maka yang kita pakai adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Oke, kemudian kita masukkan panjang, lebar, dan tingginya ke dalam rumus sehingga didapatkan 4 dikali dengan 6 ditambah 6 ditambah 3. Nah, sehingga menghasilkan 4 dikali 15. Sehingga hasilnya adalah 60 cm. Itu untuk panjang kawat 1 kerangka balok. Nah, kemudian di soal yang ditanyakan adalah 3 buah kerangka balok. Jadi, kita harus mengkalikan panjang kawat 3 balok sama dengan 3 dikali panjang kawat 1 balok. Nah, sehingga didapatkan 3 dikali 60 cm. Oke, dan hasilnya adalah 180 cm. Nah, kemudian untuk mencari sisa kawat Rama, kita dapat menggunakan kawat yang tersedia dikurangi dengan panjang kawat untuk 3 balok. Nah, sehingga didapatkan 2 meter dikurangi 180 cm. Sehingga 2 meter tersebut merupakan 200 cm. Nah, sisa kawatnya didapatkan 20 cm. Oke, lanjut soal yang kedua. Luas karton yang diperlukan untuk membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm adalah. Nah, di sini perlu kalian ingat bahwa untuk mencari luas karton yang diperlukan itu sama artinya dengan mencari luas permukaan kubus. Oke, jadi luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 dikali S kuadrat, sisi kuadrat. Jadi luas permukaan kubus 6 dikali kemudian sisinya diketahui di soal adalah 5 kuadrat. Sehingga menghasilkan 6 dikali 25 dan hasilnya adalah 150 cm kuadrat. Oke, jadi luas karton yang dibutuhkan adalah 150 cm kuadrat. Soal yang ketiga, oke, di sini terdapat kubus yang memiliki luas alas 196 cm. Kemudian kita diminta untuk mencari volume kubus. Oke, baik. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa kubus berbentuk persegi. Oke, alasnya berbentuk persegi, maka luas alas sama dengan 196 cm kuadrat. Nah, di sini luas alasnya adalah karena dia berbentuk persegi, maka kita menggunakan sisi dikali sisi. Sehingga mendapatkan S kuadrat sama dengan 196. Dan kemudian S-nya kita dapatkan akar dari 196, yaitu 14 cm. Oke, setelah kita mendapatkan S, maka kita mencari volume kubus, yaitu volume kubus didapatkan dari rumus sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, di sini volumenya adalah 14 pangkat 3, yaitu sama dengan 2744 cm kubik. Lanjut soal yang keempat. Oke, di soal yang keempat terdapat perbandingan panjang lebar tinggi kerangka balok adalah 4:3:2. Nah, jika
luas alas balok tersebut 300 cm², maka volume balok tersebut adalah, di sini diketahui panjang banding lebar banding tinggi adalah 4:3:2. Nah, di sini luas alas balok sama dengan 300 cm². Nah, luas alas balok kita dapatkan dari panjang dikali lebar, sama dengan 300 cm². Oke, di sini, nah, kalian perlu lihat di perbandingan bahwa panjang banding lebar sama dengan 4:3. Nah, jika terdapat persamaan seperti ini, maka kita kalikan silang. Oke, sehingga didapatkan panjang sama dengan 4/3 dikali dengan lebar. Nah, sehingga di sini yang kita dapatkan panjang sama dengan 4/3 dikali lebar, kita ganti nilai P di sini dengan 4/3 dikali lebar, kemudian ini kali lebarnya kita turun, sehingga mendapatkan 4/3 L dikali dengan L sama dengan 300 cm². Nah, di sini sehingga 4/3 L² sama dengan 300 cm². Kemudian L² didapatkan 300 dikali 3/4, sehingga menghasilkan L² sama dengan 225. Nah, di sini nilai L adalah akar dari 225, yang hasilnya adalah 15 cm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai L sama dengan 15, baru kita masukkan nilai L ke persamaan yang telah kita temukan di awal, yaitu P sama dengan 4/3 L, jadi kita ganti nilai L di sini dengan 15, sehingga didapatkan P sama dengan 20 cm. Nah, kemudian kita perhatikan kembali di perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di sini panjangnya kita sudah tahu 20, kemudian lebarnya sudah kita tahu 15. Nah, sekarang tingginya. Coba kita perhatikan di sini 4. 4 diganti menjadi 20. 4 dikali berapa biar menjadi 20? Oke, 4 dikali 5 ya. Oke, kemudian ini 3, 15. Nah, 3 dikali berapa biar menjadi 15? Dikali 5 juga. Maka di sini untuk mencari tinggi, kita kalikan 2 dengan 5. Sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Oke, sehingga tingginya akan sama dengan 10 cm. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan panjang, lebar, dan tinggi sesungguhnya, baru kemudian kita cari volume balok tersebut. Nah, volume balok didapatkan dari panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga 20 dikali 15 dikali 10 sama dengan 3000 cm3. Soal yang kelima, prisma dengan alas segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi 8 cm, 15 cm, dan 17 cm. Jika panjang rusuk tegak 24 cm, maka luas permukaan prisma tersebut adalah, oke, di sini yang perlu kalian pahami, panjang rusuk tegak pada prisma itu sama dengan tinggi dari prisma. Oke, sehingga kita cari langsung luas permukaan dari prisma dengan rumus 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Di mana luas selimutnya ini kita dapatkan dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Oke, di sini karena dia berbentuk segitiga siku-siku, maka rumus luas alasnya adalah alas dikali tinggi segitiga dibagi dengan 2. Sehingga didapatkan, kita masukkan angka yang telah diketahui ke dalam rumus, sehingga didapatkan 2 dikali 8 dikali 15 dibagi 2, ditambah keliling alas, kita tinggal jumlahkan semua sisi pada segitiga. Kemudian dikalikan dengan tinggi prisma, yaitu 24. Jadi dihasilkan 120 ditambah 40 dikali 24.
Di sini 40 dikali 24 menghasilkan 960, sehingga luas permukaan dari prisma adalah 1080 cm persegi. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Di sini terdapat sebuah prisma dengan alas belah ketupat berukuran sisi 15 cm dan salah satu diagonalnya adalah 18 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 20 cm, maka volume prisma itu adalah, kita gambarkan dulu alas dari prisma, yaitu belah ketupat. Nah, kemudian di sini diketahui salah satu dari diagonal belah ketupatnya adalah 18. Oke, berarti di sini setengah dari diagonalnya adalah 9 cm. Nah, kemudian di sini dia juga diketahui bahwa ukuran sisi dari belah ketupat adalah 15 cm. Maka untuk mencari diagonal satunya, di sini diperhatikan akan ketemu sebuah segitiga siku-siku. Jadi kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Jadi untuk mencari panjang X, kita dapat menggunakan triple Pythagoras di sini, yaitu 3, 4, dan 5. Nah, di sini 3, di sini diketahui 9, kemudian X yang akan kita cari tingginya, dan di sini diketahui 15. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa 3 ke 9 itu dikalikan dengan 3, dan 5 dikali 15 itu dikalikan dengan 3 juga. Nah, sehingga untuk mencari nilai X, kita bisa mencari dengan 4 dikali 3, yaitu 12. Sehingga X diketahui 12, maka panjang diagonalnya, nah karena di sini X itu merupakan setengah dari diagonalnya, maka diagonal keduanya itu sama dengan 24 cm. Kemudian setelah kita mengetahui panjang semua diagonal dari alas prisma, yaitu belah ketupat, maka kemudian kita cari volume prisma. Nah, di mana volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Oke, luas alasnya karena dia berbentuk belah ketupat, maka rumusnya adalah D1, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi dengan 2. Sehingga didapatkan 18 dikali 24 dibagi dengan 2 dikali 20, sehingga menghasilkan 4.320 cm kubik. Selanjutnya di soal nomor 7, diketahui limas dengan alas berbentuk persegi mempunyai volume 1.296 cm kubik. Jika panjang rusuk alas 18 cm, maka luas permukaan limas tersebut adalah, nah di sini kita harus mulai dulu dari volume limas. Jadi di sini karena tingginya belum diketahui, yaitu tinggi prismanya, maka kita mulai dari volume untuk mencari tinggi prisma. Oke, di sini volumenya diketahui 1.296, kemudian sepertiga dikali luas alasnya karena dia berbentuk persegi, maka sisi dikali sisi, kemudian dikali dengan tinggi prisma. Kita masukkan angka yang telah diketahui, jadi didapatkan seperti ini. Nah, kemudian setelah dikalikan, dia menghasilkan 1.296 sama dengan 108 dikali dengan tinggi prisma. Sehingga tinggi prisma didapatkan dari 1.296 dibagi 108 dan menghasilkan tinggi prisma sama dengan 12 cm. Nah, setelah mendapatkan tinggi prisma, coba kita perhatikan
bentuk limas ini dengan alas berbentuk persegi. Oke, yang pertama diketahui adalah sisi perseginya adalah 18 cm. Nah, di sini kemudian yang diketahui juga yang telah kita cari tadi, tinggi prismanya adalah 12 cm. Dan kemudian di sini ini merupakan setengah dari alasnya, sehingga dia memiliki panjang 18 dibagi 2, yaitu 9. Nah, kemudian kita kan akan mencari luas permukaan limas. Nah, di dalam luas permukaan limas, kita harus mencari luas dari sisi tegaknya. Nah, sedangkan untuk mencari luas sisi tegak, kita harus mengetahui tinggi segitiganya terlebih dahulu. Oke, jadi kita cari dulu tinggi segitiga dengan segitiga dari KO ini ya. KO kita sebut di sini P sehingga KOP. Jadi didapatkan untuk mencari X kita menggunakan triple Pythagoras, yaitu kelipatan dari 3, 4 dan 5. Ingat, ketika dia ditemukan 9, 12, pasti dia pasangannya adalah 15. Sehingga panjang X sama dengan 15. Kemudian setelah kita mengetahui tinggi dari sisi tegak, maka selanjutnya kita mencari luas permukaan limas. Dengan rumus, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Di sini luas alasnya adalah sisi dikali sisi karena dia berbentuk persegi. Kemudian jumlah sisi tegak di sini karena dia alasnya terdapat 4 sisi, 4 garis, jadi dia dikalikan dengan 4, 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Nah, sehingga didapatkan luas permukaannya sama dengan sisi dikali sisi, yaitu 18 dikali 18. Kemudian ditambahkan dengan 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. Kemudian alasnya 18 dan tingginya 15. Sehingga didapatkan 324 ditambah 540 dan menghasilkan luas permukaan sama dengan 864 cm persegi. Oke, soal nomor 8. Sebuah limas dengan alas persegi panjang mempunyai panjang 8 dan lebar 6 cm. Jika panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm, maka volume limas tersebut adalah, oke, ini masih tentang limas ya. Kita gambarkan dulu limasnya. Di sini adalah tinggi dari limas. Kemudian di sini ada titik O. Di sini yang sudah diketahui adalah alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya adalah 8 cm, kemudian tingginya diketahui 6 cm, dan panjang rusuk sisi tegaknya adalah 13 cm. Untuk mencari volume limas, kita harus mengetahui tinggi limasnya terlebih dahulu. Sehingga di sini kita memerlukan, ini ya, dia sudah membentuk sebuah segitiga siku-siku. Oke. Nah, di sini kita perlu mencari dulu panjang dari SQ. Nah, panjang dari SQ kita bisa menggunakan triple Pythagoras, yaitu 6, 8, dan pasangannya pasti 10, sehingga panjang SQ adalah 10 cm. Kemudian karena SQ panjangnya adalah 10, maka OQ, yaitu OQ itu setengah dari SQ, sehingga OQ sama dengan 5 cm. Kemudian kita perhatikan segitiga dari KOQ. Nah, di sini OQ kita sudah cari tadi, yaitu 5 cm. Kemudian kaki, yaitu 13. Jadi KO kita dapat cari dengan triple Pythagoras. Ingat, kalau ada 5, 12, pasangannya pasti 13.
Sehingga di sini baru kita mencari volume limas. Nah, di sini volume limas rumusnya adalah 1/3 luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini karena luas alasnya, yaitu alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya didapatkan dari panjang dikali lebar. Kemudian kita masukkan angkanya, panjangnya adalah 8, lebarnya 6, dan tinggi prisma adalah 13. Nah, sehingga menghasilkan 624 cm kubik. Kemudian soal selanjutnya, nah di sini terdapat bangun ruang gabungan, yaitu gabungan dari balok dan limas. Oke, yang pertama kita cari dulu luas permukaan balok tanpa tutup. Ingat, karena dia menempel, jadi dia tidak dihitung. Nah, sehingga balok luas permukaannya itu dia tanpa tutup. Nah, adapun rumusnya luas permukaan balok tanpa tutup yaitu panjang kali lebar. Nah, kenapa di sini dia panjang kali lebarnya tidak dikali 2? Karena dia tanpa tutup, di mana tanpa tutupnya ini didapatkan dari panjang dikali lebar. Nah, sehingga di sini dia panjang dikali lebarnya tidak dikali 2, sedangkan panjang kali tinggi dan lebar dikali tinggi itu tetap dikalikan dengan 2. Oke, kita masukkan angkanya. Nah, sehingga didapatkan 256 ditambah 128 ditambah 128 dan menghasilkan 512 cm persegi. Oke, kemudian baru kita perhatikan bangun dari limasnya. Nah, di sini limasnya, alas limasnya adalah berbentuk persegi. Ini ya bisa dilihat pada balok bahwa alas dari limas itu akan sama dengan alas dari balok. Nah, alas dari balok, dia panjang dan lebarnya memiliki panjang yang sama. Sehingga ini panjangnya sama dengan 15 dan QR juga sama dengan 15. Nah, dan di sini diketahui juga tinggi dari limas adalah 6. Nah, di sini sebelum kita mencari luas permukaan, kita harus mengetahui dulu tinggi dari sisi tegak limas, yaitu yang ditandai dengan X di sini. Nah, kita dapat mencarinya dengan triple Pythagoras. Ingat, kalau 6, 8 pasangannya adalah 10. Jadi nilai X sama dengan 10 cm. Kemudian baru kita cari luas permukaan limas tanpa alas ya, tanpa alas itu sama artinya dengan jumlah luas sisi tegaknya. Sehingga jumlah luas sisi tegak sama dengan 4 dikali alas kali tinggi dibagi 2. Atau menghasilkan 2 dikali alas dikali tinggi. Nah, sehingga kita masukkan angkanya, didapatkan 2 dikali 16 dikali 10 dan menghasilkan 320 cm persegi. Sehingga luas permukaan gabungan adalah luas permukaan balok ditambahkan dengan luas permukaan limas yang telah kita temukan tadi, yaitu 512 ditambah dengan 320 yang menghasilkan 832 cm persegi.